Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu sehat dimanapun kita berada. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tes kepribadian. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Apreza Saputri, dan ada 2 rekan lainnya, yaitu Ani Zulaihah dan Tina Rahayu. Yang pertama yang saya akan sampaikan yaitu yang pertama, definisi kepribadian. Kepribadian atau dalam bahasa asing sering disebut dengan istilah personality, berasal dari kata Latin persona yang berarti topeng atau kedok, yaitu tutup muka yang sering dipakai oleh pemain-pemain panggung. Yang maksudnya untuk menggambarkan perilaku, watak atau pribadi seseorang. Bagi bangsa Roma, persona berarti bagaimana seseorang tampak pada orang lain. Menurut Agus Sujakno, menyatakan bahwa kepribadian adalah suatu totalitas psikofisis yang kompleks dari individu sehingga nampak dalam tingkah lakunya yang unik. Aspek kepribadian. Yang pertama, individu terpengaruh oleh aspek ketidaksadaran. Misalnya, kita mungkin atau melakukan hal-hal yang sama seperti yang dilakukan orang tua terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, individu dipengaruhi oleh kekuatan ego. Misalnya kita sering berusaha menjaga rasa penguasaan dan konsistensi dalam perilaku. Yang ketiga, individu adalah makhluk biologis. Yang keempat, pribadi dibentuk oleh pengalaman dan lingkungan di sekitar diri mereka masing-masing. Yang kelima, individu memiliki dimensi kognitif, berpikir mengenai dunia di sekitar mereka dan secara aktif mencoba mengartikannya. Yang keenam, individu merupakan suatu kumpulan trait, kemampuan dan kecenderungan yang spesifik. Yang ketujuh, manusia memiliki dimensi spiritual dalam hidup mereka yang memungkinkan dan mendorong mereka untuk mempertanyakan arti keberadaan mereka. Yang kedelapan, hakikat dari seorang individu adalah senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya. Lalu yang berikutnya, sejarah tes kepribadian. Asal muasal tes kepribadian dimulai sekitar abad ke-18 dan ke-19. Pada waktu itu, kepribadian dinilai melalui frenologi atau ilmu yang mempelajari hubungan tengkorak dengan karakter manusia, pengukuran tengkorak manusia, dan fisiognomi, yaitu ilmu membaca karakter seseorang melalui wajah. Pada akhir abad ke-19, Sir Francis Galton mencoba pendekatan lain untuk menilai kepribadian seseorang. Galton memperkirakan jumlah kata sifat dan dalam kamus bahasa Inggris. Hal ini akhirnya disempurnakan oleh Truston menjadi 60 kata umum yang umum digunakan untuk mendeskripsikan sifat kala itu. Melalui analisis faktor tanggapan dari 1.300 peserta, Truston akhirnya berhasil mengurangi 60 kata sifat tersebut menjadi 5 faktor umum. Teori yang digunakan yaitu teori kepribadian Carl Gustav Jung yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ego sadar, ketidaksadaran persona, dan ketidaksadaran kolektif. Yang pertama, ego sadar merupakan kesadaran dari akal pikiran yang menggunakan fungsi rasio. Aspek ego ini mirip dengan ego yang digunakan oleh Freud. Yang kedua, ketidaksadaran persona ialah pengalaman subjektif yang direpresi atau pemikiran-pemikiran dan dorongan-dorongan yang tidak penting pada masa ini. Yang ketiga, ketidaksadaran kolektif dibentuk oleh simbol emosional yang sangat kuat yang disebut dengan arketipe atau kesadaran kebudayaan, nilai-nilai yang menetap dalam kepala kita. Arketipe dibentuk dari bayangan atau shadow yang merupakan sisi gelap seseorang yang tidak dapat diterima oleh lingkungan sosial. Bayangan juga dibagi menjadi 2, yaitu anima dan animu. Anima adalah dimensi feminim yang dimiliki oleh perempuan dan animu adalah dimensi maskulin yang dimiliki oleh laki-laki. Sekian akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya.
Baik, di sini saya Tina Rahayu ingin menjelaskan tentang pengertian tes kepribadian dan tipe-tipe kepribadian. Jadi, pengertian tes kepribadian. Menurut Lee J. Cronbach dalam Essential of Psychological Testing, tujuan tes kepribadian adalah mengetahui perbedaan di antara setiap kepribadian dan kepribadian itu sendiri bersifat individual. Yang berarti tidak seorang pun yang memiliki kepribadian yang sama di antara satu dengan yang lainnya. Dan kepribadian itu sendiri bukanlah sesuatu yang salah ataupun benar. Bukan pula sesuatu yang baik ataupun buruk, sehingga kepribadian adalah apa adanya di dalam diri itu sendiri, yang telah memiliki kepribadian yang unik. Baik, selanjutnya yaitu tipe-tipe kepribadian. Dalam buku Kepribadian, Teori Klasik dan Riset Modern karya Howard S. Friedman, terdapat beberapa tipe tes kepribadian, yaitu 1. Tes laporan diri atau self-report. Yang kedua, tes Dishort. Yang ketiga, penilaian orang lain. Selanjutnya, pengukuran biologis. Yang kelima yaitu observasi perilaku. Yang keenam yaitu wawancara. Yang ketujuh yaitu perilaku ekspresif. Yang kedelapan yaitu analisis dokumen dan riwayat hidup. Yang kesembilan yaitu projective test. Dan yang terakhir yaitu demografi dan gaya hidup. Selanjutnya yaitu hakikat tes kepribadian. Tes kepribadian sebenarnya berusaha mengungkap kehidupan testatif seseorang dalam menghayati emosi, hubungan sosial, dan motivasinya. Dalam mengungkapkan kehidupan testatif dan ciri-ciri khusus kepribadian ini agar testi dapat mengekspresikan kehidupan batinnya dan memperoleh hasil yang dapat dipercaya. Maka seringkali dalam tes kepribadian itu ada kecenderungan menyembunyikan tujuan yang sebenarnya, atau disguising testing. Dalam demikian, testi tidak mengerti maksud apakah di balik pertanyaan, tugas, dan pernyataan yang harus ditanggapinya, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengungkapkan kehidupan testifnya dalam derajat kejujuran tertentu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ani Zulaikah, NPM 1811080217. Di sini saya akan menjelaskan poin ke F tentang jenis tes kepribadian yang biasa digunakan. Sebenarnya tes kepribadian itu banyak sekali, cuman di sini kami dari kelompok 8 hanya akan menjelaskan 7 tes yang sering digunakan dalam tes kepribadian. Yang pertama yaitu tes MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. Tes ini dikembangkan oleh Cook Briggs dan putrinya yang bernama Isabel Briggs Myers berdasarkan teori kepribadian dari Carl Gustav Jung. MBTI bersandar pada 4 dimensi utama yang saling berlawanan atau dikotomis. Walaupun berlawanan, sebetulnya kita memiliki semuanya, hanya saja kita lebih cenderung atau nyaman pada salah satu arah tertentu. Terus adapun skala utama dari tes MBTI tersebut yaitu yang pertama extroverts vs introverts, yang kedua yaitu sensing vs intuition, yang ketiga yaitu thinking vs feeling, yang keempat yaitu judging vs perceiving. Jadi 4 skala tadi sebenarnya dimiliki oleh manusia semuanya, cuman kita lebih cenderung atau lebih nyaman pada salah satunya saja. Terus adapun kegunaan dari tes MBTI yang pertama yaitu sebagai pendidikan dan karir. Tes MBTI berguna sebagai panduan untuk memilih jurusan yang cocok dengan kepribadian kita. Untuk karir, tes MBTI berfungsi untuk profesi yang cocok dengan kepribadian kita. Terus yang kedua yaitu pengembangan diri. Dengan MBTI kita bisa memahami kelebihan diri kita dan kelemahan diri kita. Dengan begitu, ketika kita sudah memahami kelebihan dan kekurangan kita bisa mengembangkan diri kita menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu memahami orang lain lebih baik. Dengan tes MBTI ini kita bisa lebih memahami orang lain, kepribadiannya seperti apa, terus kecenderungan dia itu seperti apa, kita bisa memahaminya dengan lebih baik sehingga kita bisa menjalin hubungan sosial dengan dia lebih baik lagi. Terus contoh dari tes MBTI yaitu sebagai berikut. Kita di sini akan memberikan contoh extrovert dan introvert. Jadi contohnya sebagai berikut. Terus
Setelah Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, Anda hitung jawaban yang paling banyak. Jika jawaban paling banyak A, berarti Anda cenderung memiliki sifat extrovert. Jika jawaban paling banyak B, berarti Anda cenderung memiliki sifat yang introvert atau kepribadian yang introvert. Itu tadi pengertian dari tes MBTI dan contohnya. Yang kedua yaitu tes EPPS. Adapun tes EPPS ini singkatan dari Edward Personal Preference Schedule. Tes ini dikembangkan oleh Allen L. Edwards pada tahun 1953. Tes ini mengungkapkan kecenderungan-kecenderungan atau kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimiliki oleh seseorang. Nah, tes ini merupakan tes kepribadian yang bersifat self-report inventory atau personality inventory. Terus tes ini diberikan untuk orang dewasa minimal yaitu berpendidikan SLTA dengan waktu penyajian 40-60 menit. Namun jika sampai 60 menit tidak selesai waktunya ditambah dengan selesainya. Pada prinsipnya, tes ini harus menjawab semua item yang berjumlah 225 tanpa batasan waktu ketat selama 60 menit. Jika tidak selesai menjawabnya, maka hasil pekerjaan dari EPPS tidak dianalisa atau tidak bisa diinterpretasi. Jadi, dia dalam waktu 40-60 menit itu diberikan soal 225. Jika tidak terselesaikan, maka akan ditambah lagi sampai selesainya. Jika hasil dari tes EPPS itu tidak terselesaikan, maka tidak bisa diketahui hasil dari kepribadiannya tersebut. Terus kegunaan dari tes EPPS yang pertama yaitu seleksi dan penempatan, yang kedua yaitu bimbingan dan konseling, yang ketiga yaitu psikoterapi, dan yang keempat yaitu riset sumber daya manusia. Adapun contoh dari tes EPPS yaitu sebagai berikut. Terus tes yang ketiga yaitu tes Warteg. Tes Warteg ini adalah tes kepribadian yang bertujuan untuk memperoleh insight struktur kepribadian seorang yang dinyatakan dalam berbagai fungsi dasar kepribadian. Tes menggambar yang diciptakan oleh Erich Warteg pada tahun 1939 terdiri dari suatu seri gambar yang harus dikerjakan, testi, kemudian hasil pekerjaan tersebut dinilai dari sudut diagnostik, yakni ekspresi dan sifat proyektifnya. Kemampuan menggambar dan latihan artistik oleh Warteg, pencipta tes ini nampaknya tidak begitu atau sedikit pengaruhnya terhadap hasil akhir dari gambar testi. Jadi tugas dari tes Warteg itu yang pertama yaitu tugas yang diberikan sampai pada taraf tertentu bersifat tak berstruktur yang sama sehingga memungkinkan kebebasan berekspresi dan menghasilkan banyak variasi hasil pelaksanaan tugas. Yang kedua, tes tersamar. Sampai pada penyelesaian tugasnya, testi tidak menyadari bagaimana sebenarnya hasil karyanya itu ditafsirkan. Yang ketiga, pendekatan global, artinya kepribadian diperiksa dan diteliti secara keseluruhan. Jadi, adapun hasil kepribadian dari tes Warteg itu yang pertama kita bisa mengetahui emosi terbuka atau outgoing, yang kedua emosi tertutup seklusif, yang ketiga imajinasi kreatif, yang keempat imajinasi kombinatif, yang kelima intelijensi praktis, yang keenam intelijensi spekulatif, yang ketujuh aktivitas dinamis, yang kedelapan aktivitas terkontrol. Itu tadi hasil dari tes Warteg ya, hasil kepribadian dari tes Warteg yang sudah dilaksanakan. Terus yang keempat, adapun contoh dari tes Warteg yaitu sebagai berikut. Terus yang keempat yaitu Rothwell Miller Inventory Blank atau RMIB. Tes ini diciptakan oleh Rothwell pertama kali pada tahun 1947. Terus tes ini berkaitan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur interest seseorang berdasarkan sikap seseorang terhadap suatu pekerjaan. Hal ini didasarkan pula atas ide-ide stereotipe terhadap pekerjaan yang bersangkutan. Minat seseorang siswa dalam belajar berkaitan dengan pekerjaan yang akan ditekuni kelak. Jadi, tes RMBI ini berfungsi untuk mengetahui tentang minat pekerjaan dia, kepribadian dia itu lebih cenderung kemana, minat pekerjaannya kemana. Adapun contoh dari tes RMBI ini sebagai berikut. Yang kelima yaitu tes TAT atau singkatan dari Thematic Appreciation Test. TAT adalah sebuah tes yang dilakukan untuk mengetahui kognitif atau gambaran kepribadian secara umum dari seseorang, dan yang diteliti di sini adalah pengukuran yang dibutuhkan dalam sebuah pemberian nilai dari tes ini. Dengan berbagai macam perhitungan, kita bisa mengetahui alat ukur yang digunakan untuk menghitung, bahkan mampu menarik sebuah kesimpulan dalam tes tersebut. Jadi tes TAT ini digunakannya yaitu dengan cara partisipan diberikan kartu dengan ada gambarnya,
gambar tersebut, dengan kartu tersebut partisipan disuruh menganalisa lalu menjelaskan secara detail, secara teliti dengan emosi yang mendalam tentang gambar yang ada di kartu tersebut. Nah, dengan begitu kita sebagai penguji akan mengetahui kepribadian dari seseorang tersebut dari dia menganalisa dan meneliti dari gambar tersebut dan menjelaskannya bagaimana, dan emosi yang timbul ketika dia menjelaskan dari gambar tersebut seperti apa. Nah, yang terakhir yaitu adapun dari contoh tes TAT yaitu sebagai berikut. Yang terakhir yaitu the Draw a Person Test atau disingkat dengan tes DAW. Tes DAW ini mengharuskan Anda untuk menggambar seseorang untuk kemudian Anda mendeskripsikan usia, jenis kelamin, dan aktivitas orang tersebut. Tes ini dipergunakan untuk mengetahui tanggung jawab, kepercayaan diri, kestabilan, dan ketahanan kerjanya. Jadi tes The DAW ini caranya yaitu Anda diberikan kertas lembar putih, lalu Anda menggambar seseorang dalam kertas tersebut, mulai dari usianya berapa, pekerjaannya apa. Nah, dari hasil tes tersebut, kita akan mengetahui kepribadian dari seseorang tersebut. Apakah dia memiliki tanggung jawab yang tinggi sehingga dia menyelesaikan gambarnya, apakah dia memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap hasil gambarnya tersebut, dan kestabilan dan ketahanan kerja seperti apakah yang dia miliki. Jadi, dengan hasil dari gambar tersebut, kita akan mengetahui kepribadian dari seseorang tersebut. Itulah tadi 7 tes yang biasa digunakan dalam tes kepribadian. Jadi, cukup sekian materi dari kami dari kelompok 8. Jika kurang jelas dalam penjelasan kami bisa ditanyakan dalam grup diskusi nanti. Cukup sekian, terima kasih.